Ini baru loh. Gue baru pertama kali nemu mobil dikasih fast. Bagian lampu depannya ini dia touch sensitif loh. Gue tuh kerasa kayak pas nengok mobil ini makin lama kayak ada yang salah gitu sama ini mobil. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif ya. Nah, kali ini kita minjem Netavi. Ini mobil yang kemarin kita udah bikin videonya di Gias kemarin. Dan kita udah coba muter-muter dikit ya. Nah, hari ini kita minjem buat ngerasain langsung jarak jauh gimana rasanya pakai Netavi. Ya, ini mobil udah gue pakai 2 hari. Dari kemarin tuh udah mondar-mandir terus nemenin gue kemana-mana. Mulai dari Kokas, ke Serpong, terus hari ini ke Puri. Wah, kemana-mana deh pokoknya. Udah naik tol dan kawan-kawannya. Dan ini mobil harganya 379 juta rupiah. Dimana lebih mahal sedikit, nggak sedikit sih, banyak dibandingkan dengan Wuling REV. Tapi spek yang dijanjikan itu lebih dari itu. Jadi di bawah 400 juta ya, itu ada Wuling Bingo EV, ada Citroen ec3, dan ada Netavi ini. Cuma dibandingkan dengan yang lainnya yang sama-sama di bawah 400 juta, Netavi ini speknya paling menjanjikan di atas kertas. Ya, serius. Dia ini mesinnya 95 PS dan torsinya 150 Nm, paling gede di bawah 400 juta. Udah gitu, baterainya 40 kW, udah ada liquid cooling juga, plus torsinya gede, 150 Nm. Jadi di atas kertas ini lebih kencang dibandingkan dengan Wuling Bingo EV, ditambah dia lebih kencang juga dibandingkan dengan Citroen ec3. Dan memang pas kita lihat pun juga ini mobil dimensinya cukup besar ya. Jadi panjangnya aja udah 4 meter lebih, 4 meter lebih 7 cm. Dan waktu itu gue bilang bentuknya itu kayak kecebong ya. Tapi di video sebelumnya banyak yang belain, katanya tampangnya bagus lucu Tapi emang setelah dilihat makin lama, ya lama-lama mata kita ngeliatnya normal sih. Paling proporsinya aja nih, bagian sininya tuh kurang begitu oke. Dan mobil ini kelihatannya tinggi ya, tapi pas kita lihat spesifikasinya, ternyata ground clearance-nya itu cuma 130 mm. Tapi secara overall design, ya seperti ini, gue nggak terlalu banyak problem. Paling sebelnya ini nih, ini sebelah kanan sini, ini nggak bisa. Yang bisa dibuka cuma yang sebelah kiri, tapi dia nggak kayak Wuling Bingo EV yang pakainya GBT, yang ini chargernya normal, kayak kita ngecas Hyundai Ioniq. Jadi dia ada fast chargingnya, pakai CCS. Dan kalau misalkan kita mau ngecas mobil ini di chargeran biasa itu nggak perlu pakai adapter, langsung aja. Jadi dia lebih ready kalau misalkan kita pakai keluar kota gitu, chargernya udah ada di mana-mana. Kalau Wuling Bingo EV kan dia mesti pakai adapter atau nunggu Wuling bangun 100 charger di seluruh Indonesia katanya. Dan untuk fast chargingnya dia itu 47 kWh, jadi nggak sampai 50. Tapi karena baterainya kecil cukup. Soalnya dari 30 ke 80% hanya butuh waktu 30 menit aja. Dan untuk range-nya sendiri, dia itu ada 2 tipe. Kalau untuk CLTC gitu ya, itu sampai 401 km. Tapi kalau menurut NEDC atau standar Eropa, ya New European Driving Cycle gitu ya, sama kayak Ioniq 5 gitu kan, itu dia 384 km. Jadi antara CLTC sama NEDC itu bedanya nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya. Jadi memang secara spek dia emang lebih tinggi dibandingkan dengan Wuling Bingo EV atau Citroen ec3. Apalagi kalau dibandingin sama Citroen ya, Citroen itu belum pakai liquid cooling, dia masih pakai kipas. Jadi kayak Wuling REV dengan baterai yang lebih gede sedikit. Tada! Kap mesinnya rata. Jadi ini sebenarnya bisa dibuka ya. Ini sebenarnya harusnya ada kancing-kancingnya, cuma gue nggak tahu kenapa ini mobil kita pinjam dari Neta tapi nggak ada kancingnya. Di sini ada pintu buat ngebuka aki ya kalau kita mau ngejumper. Dan kalau kita buka, karena sudah dibuka semua kancingnya, tinggal kita buka seperti ini dan kelihatan kontrolernya. Dan di sini kita bisa menemukan ada 2 air radiator ya. Kayaknya yang satu buat baterai, yang satunya buat motor listriknya. Jadi kurang lebih sama kayak Ioniq 5. Dan ini sebenarnya gue ngeliat tuh ada potensi bisa dijadiin storage. Jadi kalau misalkan dia ini ditutup ya kan, desain ininya dibikin agak ke bawah gitu ya. Ini kayaknya bisa dipakai buat naruh barang-barang yang nggak bisa masuk kabin. Contohnya apa? Ya, duren. Ya, kalau masukin ke dalam kan bau ya. Kalau masukin di depan, baunya nggak tembus ke dalam. Ya itu aja sih. Ini kayaknya punya potensi buat jadi tempat penyimpanan barang. Oke. Lampu depannya ini udah pakai proyektor tapi belum LED, jadi warnanya masih kuning. Pas gue malam-malam lihat high beam segala macam itu semuanya masih kuning. Dan kita bisa atur ketinggian lampunya dari dalam layarnya. Nah, paling komplain gue ini sih, dia belum pakai retract yang pakai motor ya, elektrik belum. Dia masih manual, jadi sama kayak Wuling Bingo EV juga. Dan mobil ini juga punya bodi yang cukup tebal, khas mobil Tiongkok.
Bagian belakangnya, seperti yang gue bilang, nggak selera semua orang. Cuma bagasinya, ini bagasinya lebih besar dari Wuling Bingo. Gede banget. Bahkan kita dapat storage di bawah yang menurut gue cukup rapi. Di sini kita dapat fire extinguisher, tapi ini pemadamnya ini bukan buat ini ya, bukan buat mobil listrik ya, ini pemadam biasa. Harusnya pakai yang buat khusus mobil listrik. Sama di sini ada apa nih? Tire sealer. Oke, jadi dia nggak ada ban serep, tapi dia bisa buat nambel, ya. Tapi lucu loh, dia tire sealernya itu yang udah pakai gas bertekanan, jadi langsung ngisi tanpa harus pakai pompa. Terus di sini ada warna kuning. Apa nih? Sedang mobilnya nyala ya. Kita buka pintu ya. Kalau Wuling kan kalau kita mau nyalain kita harus injek rem dulu kan. Kalau ini kayaknya kita buka pintu dia langsung nyala deh. Harus dikunci baru mati. Nih. Ini ada Fast. Kayak petugas jasa marga ya. Ini baru loh. Gue baru pertama kali nemu mobil dikasih Fast. Tapi ini kebantu banget sih kalau buat malam hari sih, karena ini benar-benar kelihatan kalau malam. Ya. Nanti kita beresin. Kita masukin lagi. Terus ini chargernya. Cuma sayangnya ini chargernya pas gue mau ngecas di rumah, nggak di rumah, di kantor sih. Colokannya, ini colokan Amerika. Apa Cina ya? Ya gitulah pokoknya. Dia nggak bisa diatur berapa ampere ya. Kalau Ioniq kan bisa dipencet buat ngatur berapa ampere yang masuk. Gue takutnya kalau kegedean lama-lama pakai adapternya kalah, meleleh. Daripada resiko, mendingan kita ngecasnya di charging station aja. Oke, kita tutup sekarang. Ya, jadi secara dimensi karena emang ini besar ya, nggak ada komplain. Sama bagian belakangnya, ini kelihatannya sempit tapi sebenarnya nggak. Legroom masih lega gitu kan. Headroom kita juga masih lega. Sama dia ini nggak ada armrest. Dan kursinya, ini udah yang paling rebah. Tapi menurut gue sih udah cukup ya segini ya. Dan kalau misalkan kita ngerasa terlalu sempit, ini masih bisa maju lagi sih. Cuma di bagian belakang sini dia nggak ada ventilasi AC. Di sini ada tempat buat naruh handphone. Sama di sini ada buat USB, buat kita ngecas. Door trim belakangnya, ini desainnya plastik semua kecuali bagian tengahnya sini. Tapi dia nggak ada tempat naruh minum. Jadi kalau kita mau naruh minum di belakang nggak ada. Even di sini nggak ada. Nggak ada cup holder sama sekali. Tumben. Biasanya mobil zaman sekarang cup holdernya bejibun. Nah sekarang kalau kita ke depan, ini mobil desainnya itu benar-benar simple, minimalistik ya. Gue senang sih sama desainnya ya. Nggak banyak aneh-anehnya gitu kan. Garis-garisnya itu juga normal-normal aja. Jadi pas kita duduk, ini tangan ke kanan, tangan ke kiri gitu ya. Rasanya oke, nggak ada komplain. Dan tempat penyimpanannya pun menurut gue juga cukup banyak. Di sini ada 2 buah cup holder. Di sini ada tempat buat naruh HP sama ini ada tempat nggak terlalu besar, tapi di tempat sini sama sini ini semuanya dikasih karet. Jadi kalau kita naruh barang itu nggak bunyi-bunyi. Yang ini juga kasih karet loh. Yang ini juga dikasih karet. Nice. Cuma bagian sini nggak ya. Terus dia pakai jok kulit, meskipun kulitnya kulit sintetis ya. Cuma yang lucu dia power window-nya, baik yang sisi kiri sama kanan, dia nggak ada auto up and down. Ya. Sama bagian ininya nih, sun visornya, dia tuh ada kaca gede banget, panjang, tapi nggak ada lampu. Cuma yang lucu ya, dia ada tempat buat naruh kartu. Tapi naruhnya di sebelah kiri. Karena kan ini aslinya mobil origin itu kan setir kiri ya. Nah, diubah masuk ke Asia Tenggara, Thailand sama Indonesia jadi setir kanan. Tapi bagian ininya lupa nih. Bisa nggak sih ininya kita tuker? Ya, kita copot ya kan. Gimana caranya gitu ya. Terus kita tuker biar ada buat naruh kartunya di sebelah kanan bukan sebelah kiri gitu. Dan khasnya mobil Tiongkok ya, dia tuh lampunya cuma depan doang. Tengahnya nggak ada, belakangnya juga nggak ada. Nah, sama ini nih, bagian lampu depannya ini dia touch sensitif loh. Jadi nggak perlu disentuh ya, cukup diginin aja nih. Tuh. Udah nyala. Kita hovering dikit aja nyala dia. Dan kalau misalkan malam, lampu depannya nyala, nanti dia ada lampu ringnya di sini, bagus kelihatannya. Nah, terus di bagian belakang spionnya ini, itu kelihatan gede. Kayaknya disiapin ADAS, tapi di sini belum ada ADAS-nya. Tapi udah disiapin USB buat taruh dashcam. Nah, spionnya desainnya mirip apa? Mirip Wuling Alves. Cuma dia ada day and night-nya. Sama, dia kalau dilepas frame-nya, ini jadi lebih bagus. Tuh. Kalau dilepas frame-nya jadi kayak Audi. Kenapa harus dikasih frame gini sih, gue heran. Di Alves gue sih gue copot ya. Dan pas dicopot jadi emang lebih bagus gitu. Nah, terus mobilnya itu tombolnya dikit banget, jadi nggak banyak yang bisa dipencet di mobil ini kecuali touchscreen-nya. Di sini ada speedometer kecil,
ini ngebantu banget ya, karena gue nggak suka kayak Tesla gitu cuma di tengah doang, depannya nggak ada gitu ya. Dan semua controller ini bisa kita kontrol dari sini. Dan gue lihat ada orang Thailand sama orang Depok itu berhasil membuat mobil ini bisa punya koneksi Android Auto sama Apple CarPlay secara wireless, karena emang secara koneksi sudah mendukung. Gue nggak ngerti caranya. Jadi buat kalian yang pengen upgrade ke Android Auto Apple CarPlay itu udah ada yang bisa nge-jailbreak ya. Dan emang sebenarnya udah ready sih, karena udah ada Wi-Fi-nya, ada Bluetooth-nya, dan rem tangannya sama auto hold-nya itu aturnya dari sini. Ya, ada beberapa settingan yang menurut gua agak annoying, tapi kalau kita udah biasa gitu ya, kita akan hafal juga sih, karena kita pakai mobil ini tiap hari gitu kan. Di sini tuh ada banyak banget settingan-settingan, dan ini besar sekali tulisannya ya. Ini ke tengah sini ada charge, terus di sini ada external power supply, karena mobil ini sama seperti Ioniq 5. Bisa jadi power bank. Asik gak? Jadi kalau misalkan rumah kalian mati lampu, udah ada neta bisa jadiin power bank. Cuma gue nggak tahu nih, dikasih nggak tuh adapternya? Karena gue cari di belakang adapternya nggak ada. Tapi kalau kalian udah beli neta, coba komen di bawah. Dikasih nggak adapternya sama neta? Terus charging schedule juga bisa kita atur. Dan sekarang baterainya 62%. AC-nya lumayan dingin. Terus kalau kita masuk ke vehicle, ada driving data switching ya. Ini sebenarnya driving data switching itu buat ngatur ini nih. 3,8 ampere, 371 volt, average-nya berapa? 15 kW per 100 km ya. Buat ngatur di speedometer depan. Sama driving data reset, ini buat nolin trip sebenarnya. Jadi ya emang kontrolnya agak ribet ya, nggak ada shortcut-nya di sini. Automatically door lock juga bisa dari sini. Dan untuk kunci itu cuma ada indikator kayak gini doang. Nggak ada indikator di masing-masing itu tuh nggak ada, cuma ada di driver doang kayak gini, kayak kereta atau stargazer sebenarnya ya. Terus ada driving mode, ada normal, ada atletik. Bukan sport tapi atletik. Tapi kalau kita ubah ke atletik, nanti D-nya itu jadi S. Terus ada delay turn off lights after locking. Padahal tinggal tulis saja follow me home. Ada ding follow me home-nya. Kenapa 2 kali ya? Headlight adjusternya dari sini. 0 dia makin tinggi, 3 makin pendek. Terus ada energy recycle intensity. Artinya apa? Regenerative braking. Tire pressure monitoring system bisa di reset dari sini. Speed limit reminder, speed settingnya ada. Terus ada vehicle start mode, beginner mode. Yang dibilangin sama mobil nih, beginner ya kan. Ada tow mode juga, ada one pedal, parking modenya bisa creeping atau parking, ada ESP, hill descent control, dan di sini data. Gue pikir data tuh apa, ternyata buat air purification filter. Filter AC-nya dia udah N95. Makanya AC-nya agak sedikit berisik. Karena dia filternya N95. Dan untuk suara audionya gimana? Menurut gue suara audionya lumayan. Cuma kita agak susah buat dapetin settingan yang pas. Nih, sound setting saya di sini ya. Layarnya gede banget ya. Di sini kalau gue dapet paling enak segini sih. Kalau kalian mau ngikutin tinggal ikut aja di situ. Ya kurang lebih untuk layar seperti itu. Dan yang gue senang kalau kita masuk kamera mundur, kamera mundurnya jernih dan terang kalau dipakai di malam hari. Di sini ada ruang penyimpanan, soft opening, sama di bagian bawah sini ada colokan USB, ada 12 volt colokan, sama di sini tempat buat naruh HP lagi. Sama mobil ini tuh dia nggak ada tombol emergency buat matiin mesin, kayak misalkan si Wuling REV. Nah, jadi cara matiin mesinnya selain dari kunci, pakai apa? Masuk ke sini. Nah, power off. Oke, seperti itu. Terus dia posisi duduknya ini sama sekali nggak bisa diatur ya, tilt and teleskopiknya, kursinya juga nggak bisa diatur ketinggiannya, jadi bener-bener gini aja. Tapi untuk gue yang 170 cm, menurut gue sih ini pas ya. Setirnya nggak kejauhan, nggak kedeketan, cuma emang setirnya agak kecil aja. Gitu. Sekarang kita jalan-jalan yuk. Jadi pas kita nyobain mobil ini, kalau di kecepatan rendah gitu, kita lagi keliling komplek, atau kemarin waktu kita nyobain waktu Gias gitu ya, gua no komplain ya, rasanya normal-normal aja gitu kan, setirnya enteng, suspensinya empuk gitu kan. Tapi pas kita bawa di tol, even nggak usah kenceng-kenceng deh, ini kita jalan 40 km per jam aja gitu ya, ini baru kerasa banyak keanehan di mobil ini yang menurut gua itu cuma butuh fine tuning aja.
biar gak jadi seperti itu. Dan mungkin kalau di mobil lain gue nggak akan mengomentari hal ini gitu kan. Paling oh ya setirnya hambar atau apa segala macam, udah gitu ya. Tapi ini setirnya aneh. Anehnya gimana? Jadi kalau misalkan kita lagi kencang gitu, misalkan di 100, 110, 120, itu setirnya seperti biasa EPS pasti kan dikasih bobot ya. Tapi bobotnya itu kayak nggak smooth gitu. Jadi kalau kita lagi jalan gitu, kita koreksi gitu ya, tek 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 gitu, gimana ya, nggak bisa halus gitu. Jadi pas kita nyetir itu koreksinya kiri kanan gitu, kayak kita belok itu tek 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 gitu loh, nggak bisa smooth. Ya itu satu hal yang menurut gua aneh banget gitu kan. Karena di mobil lain nggak menemukan yang seperti itu gitu. Even Agya yang zaman dulu apa segala macam ya steeringnya normal aja gitu kan. Itu kayak EPS-nya itu dia nggak halus, nggak smooth, tapi kayak cek 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 gitu. Jadi kita ke bawah pas lagi bawa kencang tuh tek 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 kayak kiri kanan karena steeringnya nggak smooth. Terus berikutnya adalah ini driving feel itu di kecepatan tinggi itu bener-bener rasanya aneh. Suspensi mobil ini itu rasanya aneh banget. Dia tuh kayak, suspensi itu kan terdiri dari per sama shock breaker ya. Per itu yang bikin membel, shock breaker itu yang nahan. Biar ketika pernya itu membel, itu nggak guing gitu loh. Ini tuh rasanya kayak nggak pakai shock breaker. Jadi ini mobil nggak bisa diem. Di jalan tol, teng 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 teng. Rasanya kita tuh kayak naik kuda gitu jadinya. Terlalu empuk, terlalu membal. Kayaknya tuh si suspensinya itu, shock breakernya itu nggak nahan gitu. Kayaknya harus dikasih shock yang lebih keras, baik di depan maupun di belakang. Cuma waktu Neta ada media test drive gitu ya, ke wartawan itu dia bilang kalau shock belakang itu udah diubah, dibikin lebih keras. Nah, kita nggak tahu ini yang dipinjemin ke kita ini versi yang kemarin di IMS atau versi yang udah dapat revisi shock breaker belakang. Cuma ini rasanya ampun deh. Jadi kalau misalkan ini ternyata versi yang udah direvisi, menurut gua harus direvisi lagi gitu. Terus pedal-pedalnya pun juga aneh gitu. Mulai dari pedal gasnya dulu deh. Jadi paling enak pakai mobil itu jangan pakai one pedal operationnya. Terus yang kedua, jangan pakai regenerative braking yang paling tinggi. Yang kalau bisa regenerative brakingnya tuh 0 aja deh. Karena rasanya tuh aneh gitu, bener-bener pas kita lepas gitu ya, nggak bisa ditaker. Kalau kita naik mobil lain gitu ya, even yang lebih murah gitu, Wuling RV, kita engine brake-nya dimaksimalin tuh masih bisa ketaker. Deh kerasa ya, kita lagi jalan begini ya, goyang-goyang terus, ini sama sekali nggak bisa ketaker gitu. Itu masalahnya cuma di software ya kan. Tapi kenapa fine tuningnya itu nggak pas gitu, kayak butuh update software aja gitu biar bisa jadi enak. Karena ini pedal gasnya itu, terutama pas kita nyalain cruise control ya, gue lihat di videonya mobil katanya cruise controlnya itu ngegas ngerem, nggak ngerem sih, ngegas lepas, dia nggak bisa bikin continue gitu. Dan ini juga kejadian di mobil ini. Jadi feeling pedal gasnya aneh. Begitu pula feeling pedal remnya. Ya, pedal remnya tuh agak squishy gitu. Jadi kalau kita ngeremnya pelan, itu nggak berasa, biasa aja. Tapi pas kita ngeremnya agak kenceng, nah itu berasa kayak kosong gitu. Jadi nginjeknya tuh kayak kita nginjek apa ya, balon. Kenapa kayak gitu ya? Gue juga nggak ngerti. Ini baru pertama kali gue naik mobil rasanya kayak gitu loh. Itu suatu hal yang sebenarnya kalau kita nge-review mobil biasa itu nggak bakalan gue bahas. Paling, oh ya pedal feel-nya biasa, remnya kurang enak, udah sebatas itu doang gitu. Nggak sampai gue ke detail, ini kok remnya aneh gitu ya, ini bisa kita twing gitu. kayak bantal. Dan kayaknya tuh rem sama boosternya itu kayak nggak terkoneksi gitu. Iya, aneh sih. Gue belum pernah naik mobil yang rasanya kayak gitu. Kalau kita muter-muter di IMS gitu ya, di Gias kemarin, itu gue nggak ngerasa keanehan yang kayak gitu. Ketika gue pakai 2 hari, gue pakai dari kemarin jalan-jalan bolak-balik pasar Minggu, Serpong, dan hari ini kita ke Puri gitu kan, itu gue ngerasa ini kayak kita bikin mobil tapi nggak ada benchmarkingnya gitu. Biasanya kan kalau kita mau bikin mobil, misalkan kita mau bikin mobil Avanza nih, atau yang baru deh Stargazer,
pasti kan kita benchmarking kan sama BRV lah, sama Avanza lah, sama Expander lah, dikumpulin tuh mobil, kita kita pelajari gimana, kita bandingkan segala macamnya. Ini kayak nggak ada, kayak ya udah yang penting ini mobil jadi udah bisa jalan gitu loh. Gue ngerasa aneh banget jadinya ketika nyetir nih. Kita kenceng gini ya, suara kolongnya lumayan masuk, kanan kiri juga nggak terlalu kedap tapi oke ya. Cuma ya itu nih setirnya tuh, gesernya gini lagi, ngeremnya tuh kayak kita nginjeknya itu kayak nginjek balon gitu ya. Pedal gasnya juga, kita ngelepas gasnya itu juga rasanya begitu. Jadi buat smooth di mobil ini itu butuh effort gitu kalau kita mau bawanya enak. Dan kalau di tol kita bawanya ya paling enak ya di kecepatan ya 60-an lah. Kalau udah 80, udah 100 itu kayak naik kuda. Apalagi kalau misalkan lagi belokan, kita lagi di putaran gitu, kita agak speed up di 60, tiba-tiba agak lompat, nanti kayak lompat terus bannya ngegrip kayak gitu loh, kayak ngeri gitu bawanya. Jadi sebenarnya yang gua rasakan ini kayak ini mobil prototype, lagi dicari kurang-kurangnya apa, diperbaikin, tapi udah dijual prototipenya ini gitu. Padahal tinggal di fine tuning aja, pedal gasnya tinggal di fine tuning, brake-nya tinggal di fine tuning, suspensi tinggal di tuning ya kan, terus juga steeringnya tinggal di tuning. Gue nggak berharap yang bakal wah banget, bakal sporty banget, bakal bagus banget, enak banget nggak. Tapi yang normal aja lah. Jadi untuk mendekati normal aja ini belum nyampe tuh, karena masih barang prototype gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Tapi oke lah, buat orang yang butuh mobil cuma buat dari poin A ke poin B, mungkin no problem gitu. Tapi buat orang-orang yang suka mengemudi, yang suka nyetir, ini mobil yang sangat tidak fun to drive. Bahkan bisa dibilang weird to drive gitu ya. Aneh untuk dikendarai gitu. Iya, aneh sih. Kursinya juga menurut gua B aja ya, nggak terlalu enak juga nggak terlalu nyaman juga. Terus posisi duduknya ya masih oke. Dia nggak ada tilt and telescopic, cuma buat gua tinggi 170 cm pas ya. Tapi satu hal, mobil ini larinya kenceng. Kalau kita pindah ke mode atletik ya, rasa nih, wih, nggak lambat mobil ya. Jadi kalau untuk performa mobil listrik di bawah 400 juta, menurut gue ya paling kenceng Neta ini. Ini lebih kenceng dari Wuling Dingguo, dari Citroen ec3, atau dari Wuling REV. Emang tenaga mesin nggak bohong gitu ya. Tapi ya itu tinggal butuh fine tuning aja. Nah, terus gue suka speedometer di depannya itu pas kita bawa jalan, karena dia taruhnya di depan banget, itu rasanya kayak kita pakai head up display ya. Nggak perlu ngintip di bawah setir gini ya, langsung enak di depan, jadi informasi kecepatan segala macam. Walaupun layarnya tuh tulisannya di bawah kecil-kecil semua, cuma menurut gue no problem gitu. Daripada kayak Tesla yang cuma dikasih layar tengah doang. Jadi kalau mau lihat speedometer mesti nengok ke sebelah kiri. Nah, ini enggak. Nah, cuman ada beberapa hal yang menurut gue pengoperasiannya aneh ketika kita nyetir. Kayak contoh, di sini ada tombol buat audio ya. Kalau naikin volume atas, bawah. Kalau mau next song, itu kita harus tekan tahan selama 2 detik. Jadi kalau gue hitung nih ya, kalau kita cuma tahan 1 detik, 1, nanti dia nggak next song. Tapi kalau kita 1, 2, jadi next song. Jadi next songnya itu sama dengan kita nurunin volume audio. Cuma butuh waktu 2 detik ditahan baru next song. Previousnya juga sama. Volume naik ke atas, tahan 2 detik. 1, 2, nah previous song. Nah, agak sedikit aneh. Terus di sini tombol home. Home-nya kayak gini, kalau audio home-nya nanti kayak begitu bentuknya ya. Dan untuk nyalain cruise control itu ada di sebelah kanan sini. Jadi transmisinya masukin ke D, turun lagi ke bawah, celek. Baru cruise controlnya nyala. Nah, cuman cruise controlnya ini cuma bisa plus sama minus doang. Dia nggak ada cancel. Nah, pertanyaannya kalau mau matiin cruise controlnya gimana? Satu-satunya cara buat matiin cruise control adalah dengan menginjak pedal rem. Jadi dia nggak ada tombol buat cancel. Dan kalau kita lagi pengen nyusul, ya udah kita tinggal gas lebih dalam aja gitu. Nanti abis kita gas lebih dalam, kita lepas gas, nanti dia akan turun ke
kecepatan yang kita setting di cruise control, dan turunnya sama sekali nggak enak. Ya, ngeremnya tuh agak berasa gitu. Mungkin ngeremnya nggak terlalu berasa, cuma karena suspensinya terlalu ngayun gitu ya, terasanya divingnya tuh berasa banget gitu pas kita ngegas, ngerem tuh. Ini body movementnya parah banget sih. Jadi shock breaker itu emang harus dibikin lebih kuat lagi biar bisa nahan ayunan dari per. Iya sih, itu aja masalahnya. Jadi ini mobil gue harap segera di facelift dan mendapatkan fine tuning tadi gitu loh. Setirnya di tuning, brake-nya di tuning, pedal gasnya di tuning, suspensinya di tuning. Even gue itu waktu itu ceperin Santa Fe buat ikut diesel battle karena jalannya ke Surabaya. Gue pengen nyeperin, tapi gimana caranya kita nggak mengorbankan kenyamanan gitu. Akhirnya kita beberapa kali ganti per ke tempat per sampai dapat settingan yang menurut kita ideal. Dan waktu kita ke Surabaya, meskipun mobilnya diceperin, itu rasanya masih enak gitu. Masa sekelas pabrikan nggak melakukan hal itu gitu. Gue bingung ya, kenapa yang kayak gini banding suspensinya bisa lolos gitu. Semoga ini yang gue coba itu versi yang belum dapat update ya. Yang udah dapat update, suspensi belakangnya harusnya lebih enak. Coba kalian yang punya Neta komen di bawah deh gimana rasanya. Terus masih soal pengendalian mobil gitu ya. Ini kita bahas yang basic banget ya. Dia bagus gitu, punya layar gede di tengah gitu. Tapi menurut gue ada tombol-tombol yang nggak harusnya cuma bisa diakses dari layar. Dan itu tombol-tombol yang menurut gue itu harusnya ada di indikator apa segala macem gitu ya. Kayak contohnya gini, kita mau rem tangan atau mau ngelepas rem tangan, itu repot banget. Masa harus swipe dulu dari sini sampai auto hold gitu kan. Auto holdnya diaturnya dari sini. Ya kalau udah biasa ya mungkin oke lah ya, tapi menurut gue nggak harusnya digituin gitu loh. Dan kalau kita mau nyalain atau matiin lampu, gue nyari di mana, di sini nggak ada gitu kan. Ditaruhnya di mana? Kita pencet ini dulu ya, baru di sini ada auto, low beam, ini lampu kecil sama off-nya ada di sini. Ada fog lamp di sini. Kalau misalkan kita pencet nanti dia akan muter mobilnya, widih ya. Baru pencet lagi, oh mati, harus dinyalain dulu ya, baru pencet ini, baru dia nyala. Nanti fog lamp-nya nyala ya sebelah kanan sini. Aduh, maksudnya ya bagus punya fog lamp, ya bagus punya lampu auto, tapi nggak segitunya juga kali gitu sampai dihilangin dari sininya gitu kan. Terus tombol fisiknya dia cuma ada 2 di dashboard sini ya, nggak ada lagi kayaknya, bener nggak ada lagi ya. Yang pertama tombol hazardnya di mana, ini naruhnya juga menurut gua kalau kita lagi trik banget di bagian sini gelap itu hampir nggak kelihatan ya. Terus ada satu tombol tersembunyi di bawah layar. Fungsinya apa? Kalau kita pencet, layarnya akan mati. Nyalain, pencet tombol di bawah lagi. Terus di sini, di bagian bawah sini, itu kan ada tombol buat AC ya. Tapi kalau kita pencet, itu dia masuk ke menu. Misalkan temperatur sama kecepatan itu kan paling sering kita pencet ya. Pas kita pencet dia masuk ke menu gitu, bukan langsung ngatur kecepatannya berapa. Nah, cara ngaturnya itu dipencet tahan lama, baru dia keluar menu kecil, baru kita bisa atur. Jadi stepnya 2 kali juga gitu, sama aja bohong. Masuk temperatur juga sama nih, tahan lama baru kita bisa atur temperaturnya. Jadi apa bedanya sama kita pencet ini terus masuk ke langkah kedua? Ya, begitulah. Jadi secara kontrol naluri mengemudi kita harus pencet apa gitu segala macam, itu kayak beda gitu yang rancang mobil sama orang yang biasa nyetir. Makanya mungkin suspensi begini untuk orang yang nggak biasa nyetir ya ini enak-enak aja kali ya. Ya ini jadi mobil itu pas kita cobain, kita makin lama sama makin mobil, gue ngerasa kayak ini mobil bukan didesain sama engineer mobil, bukan didesain sama orang yang biasa bikin mobil, tapi dibikin sama orang yang teknologi gitu loh. Kayak orang biasa ngerakit PC suruh bikin mobil gitu kan, ya beda gitu pendekatannya, cara-cara dia berpikir ya beda. Dan ini kayak mobil dibikin dari scratch. Makanya ketika kita biasa ketemu mobil, kita biasa ngerasain mobil segala macem, nggak usah kita bandingin sama mobil yang bagus-bagus dan mahal-mahal gitu ya. Sama mobil yang basic aja, gue tuh ngerasa kayak pas naik mobil ini makin lama kayak ada yang salah gitu sama ini mobil, dari cara si Neta tuh ngebuat mobil ini gitu. Tapi sebenarnya ini mobil punya potensi yang bagus ya.
Dengan harga 379 lo punya mesin yang lebih kenceng, baterai juga liquid cooling gitu kan, range-nya juga bagus, gua nggak ada komplain sama sekali gitu kan. Interiornya juga lega, bagasinya lega, ya kan? Di belakang juga enak kan, gede kan. Bahkan dibanding Wuling Bingguo pun, ya tenaga mesin, kelegaan segala macamnya, ya ini lebih banyak. Cuma menurut gua ada hal yang ketidaknormalan pada cara berkendaranya, cara kita pakai di mobil yang membuat mobil itu jadi annoying, padahal bisa dengan sedikit fine tuning aja. Kalau misalkan mobil ini di tuning ulang gitu ya, hal-hal yang gue bilang tadi, jadi mobil punya potensi. Guys, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini soal Netavi. Buat teman-teman yang udah beli Netavi, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana experience kalian dengan mobil ini ya. Jujur, buat gua sih sebenarnya mobil ini tuh menjanjikan. Dari mesinnya, dari interiornya, itu menurut gua oke banget gitu. Bahkan untuk di bawah 400 juta, ya, spek yang dikasih itu dari mesin sama baterai dan kawan-kawannya, itu bagus banget. Hanya saja waktu kita bawa mobil ini, itu tuh ada beberapa hal yang harusnya nggak perlu kita bahas ya, pedal gas segala macam itu bisa di-tuning ulang sebelum mobil ini di-launching gitu. Kalau misalkan mobilnya di-tuning ulang, suspensinya juga di-tuning ulang, itu gua rasa mobil ini akan lebih worth it gitu dibandingkan dengan kondisi yang saat ini gua rasakan di mobil ini. Semoga yang gua katakan tadi itu bisa menjadi masukan buat Neta, karena gue berharap Neta bisa sukses di Indonesia. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.